Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela, Luang Balo Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tainacong, Keramat Tainacong. Pak Heli, tangkap Pak Heli. Polisi, Polres. Selamat datang di New Perspective. Ya, berjumpa kembali di New Perspective bersama saya Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang telah hadir Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya perlu perkenalkan Pak Dr. Saiful Hamdi ini, selain beliau adalah pengamat politik, beliau juga adalah Direktur Pusat Studi Islamic Culture and Society Universitas Mataram. Nah, kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan membahas terkait dengan peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu oknum dari tokoh Wahabi yang memantik adanya reaksi protes dari masyarakat kita di Pulau Lombok. Nah, Pak Hamdi, mungkin kita tidak perlu berpanjang kalam gitu kan, karena memang peristiwanya hampir sudah diketahui oleh secara luas oleh publik kita di NTB, bahkan ini juga menjadi atensi media-media nasional begitu, karena ini menyangkut terkait dengan kerukunan dan kebersamaan kita sesama umat beragama khususnya di NTB begitu. Nah, kalau kita melihat munculnya peristiwa ini kan berawal dari ujaran kebencian yang disampaikan oleh salah satu oknum lah begitu, dai dari salah satu tokoh Wahabi, yang menyebut bahwa yang bisa kita katakan mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas lah, yang semestinya tidak harus dikeluarkan di forum dakwah begitu. Walaupun memang kita tahu selama ini memang kan acap kali bahwa konten-konten yang disampaikan memang oleh kelompok-kelompok dari Wahabi ini kan memang cenderung membid'ahkan atau memprotes terkait dengan tradisi-tradisi yang sudah lama berkembang kita di masyarakat. Nah, kalau dari pandangan Pak Saiful Hamdi begitu terkait dengan ihwal awal dari peristiwa ini dengan adanya video adanya video viral yang dimana bahwa tokoh Wahabi ini menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya begitu terhadap makam leluhur kita yang ada di Pulau Lombok. Ya, Mas Yani, terima kasih banyak. Tentu pertemuan kita ini sangat spesial ya, karena kemarin kita sudah mengantisipasi melalui podcast kita membahas tentang sepak terjang teman-teman Salafi Wahabi, terutama dalam konteks dakwah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan akhirnya apa yang terjadi kita lihat reaksi masyarakat yang sangat cepat ya. Jadi setelah masjid mereka kemudian digagalkan dalam proses pembangunannya, lalu muncul viral video dari Ustadz Mizan yang menyebutkan kata-kata yang katakanlah menyinggung masyarakat kita. Tentu Mas Yani sebenarnya ini persoalan lama, lama yang memang akan terus muncul persoalan ke depan. Seandainya ini tidak di stop, tidak dihentikan pola-pola atau pendekatan dakwah yang digunakan oleh teman-teman Salafi Wahabi. Karena persoalan benturan antara agama dan tradisi ini sudah lama terjadi. Misalkan kalau kita kembali pada kasus perang Padri ya, bagaimana kelompok adat berperang dengan kelompok agama yang pada waktu itu mencoba membawa paham tentang Wahabi dari Mekah. Mereka menentang sabung ayam, judi. Memang itu ya kita katakanlah sebagai gerakan moral.
Mm-mm. Tetapi mungkin cara-caranya lalu kemudian ada resistensi dari masyarakat lokal. Mm-mm. Nah, kasus video yang kemarin ini menarik juga ya. Saya kadang-kadang ketawa kalau menonton video itu. Iya, iya, iya. Ketawanya bukan apa ya, memang ada potongan ya, potongan Iya. beliau kan konteksnya Mm-mm. mencoba mengeluarkan sebuah hadis. Mm-mm. Pada waktu itu salah satu sahabat ingin mengunjungi Bukit Tursina gitu kan. Mm-mm. Mengunjungi Bukit Tursina yang mungkin meminta keberkahan, karena di sana Nabi Musa pernah mendapat wahyu. Iya, iya. Lalu kemudian sahabat Umar mengatakan, ya udah kamu ngapain ke sana, cukup ke masjid. Nah, lalu muncullah kemudian apa namanya, singgungan penyebutan makam-makam ini, ada makam Batu Layar, kemudian Makam Selaparang. Selaparang, Sesela, Ali Batu. Nah, ini memang makam-makam yang dikeramatkan Oleh masyarakat kita di Lombok. yang selalu dikunjungi. Mm-mm. Lalu di ujungnya kalau kita lihat kan potongannya beliau mengatakan makam Tain Acong. Iya, iya. Ya. Walaupun nah ini perlu juga kita lihat dari klarifikasi beliau mengatakan bahwa beliau difitnah. Beliau difitnah bahwa kata-kata makam Tain Acong itu beliau ingin ya. Beliau mengutarakan salah satu makam juga yang dikeramatkan oleh sekelompok orang di Lombok. Ya, namanya makam Tain Acong. Ini makanya perlu kita cari juga tempat ini apa benar apa enggak begitu. Saya lihat dalam video yang lain Ustadz Wahabi juga menjelaskan bahwa di Lombok Tengah pernah terjadi ada anjing ya, beraknya lalu dibuatin makam begitu lalu dikeramatkan. Tentu munculnya kata-kata ini ya bisa kita anggap dua versi lah di sini. Pertama, memang ada hubungannya dengan menghina makam-makam yang lain, ya, yang dikatakan sebagai simbol ya. Kalau Tai Acong itu kan berak anjing, bahwa secara simbolik makam-makam ini ya dianggap sebagai tempat berak saja begitu kan. Artinya sesuatu yang penuh dengan bau, tidak punya makna, tidak ada kesucian di sana. Najis kan. lah gitu. Najis begitu. Tapi kalau kita misalkan ikut klarifikasinya Ustadz Mizan, ya, beliau ingin menyampaikan bahwa banyak sekali makam-makam yang memang dikeramatkan tanpa punya historis yang jelas begitu Mas Hani. Ini saya lihat ada juga mungkin apa yang beliau singgung di komentar beliau di video itu dari hasil klarifikasi beliau ya, yang mengatakan bahwa saya tidak punya niat menyinggung makam itu. Memang kalau misalkan ya beliau benar-benar berniat, kalau kita perhatikan ya, seandainya dikatakan makam-makam ini adalah makam tai anjing misalkan, pasti dia akan mengulang kembali bahwa makam-makam itu adalah makam tai anjing misalkan. Nah, sehingga ini menjadi kontroversi juga di masyarakat, memancing amarah masyarakat dengan cepat sekali ya. Lalu muncul penyerangan di markas As-Sunnah. Nah, saya kira Mas Ani, kalau teman-teman Salafi Wahabi ini tidak menghentikan ya, atau mengubah pendekatan dakwahnya kepada masyarakat, ini akan muncul terus, akan muncul konflik. Seperti yang saya katakan, ini bukan peristiwa pertama. Di Sakra pernah terjadi penyerangan Masjid Wahabi. Kemudian di Pringgasela, kemudian di Kutaraja, dan beberapa daerah yang lain. Ini saya kira menjadi persoalan besar, tantangan besar yang dihadapi oleh teman-teman Wahabi ini begitu. Karena mereka kan mengambil posisi yang menurut saya sangat rawan, sangat berani ketika mereka dakwah pada ruang di mana tradisi itu sangat kental dan kuat pada masyarakat Sasak. Bayangkan tradisi ini sudah lama berkembang, ya. Makam-makam itu juga udah lama dikunjungi oleh orang tua kita. Walaupun Mas Ani ya, saya kan riset tentang makam juga ya. Saya riset misalkan di makam Anakyo, ya. Yang di Tirpas itu. Yang di ini makam Anakyo itu di Labuan Haji. Labuan Haji ya, Korleko ya. Bukan di Desa Lekong. Ada di Desa Lekong. Ada juga makam di Lenek namanya Ramban Bea, itu sering dikunjungi ya, untuk minta obat apa begitu. Nah, dianggap ada penunggunya adalah makam dari Raja Selaparang. Nah, artinya bahwa ada dua yang berbeda di sini yang saya lihat, yang mungkin masyarakat kita perlu pahami juga. Perspektif teman-teman Wahabi ini kan dia ingin mengkampanyekan bahwa agama itu tidak perlu wasilah. Tidak perlu ada perantara begitu. Nah, sementara teman-teman kita yang kayak NU, NW ya, mungkin Marakit ini justru melihat bahwa wasilah itu sangat penting.
Apalagi memang tarekat ya di sana basicnya bahwa seorang mursyid itu harus hadir, ya. Harus hadir di depan kita supaya aura-aura negatif godaan setan itu bisa hilang. Karena dia dianggap dekat dengan Tuhan. Nah, Wahabi sendiri sebagai gerakan reformis, mereka ingin mencoba menghilangkan wasilah ini. Jadi mereka menganggap bahwa ke makam itu karena orang kesannya meminta sama makam, berobat sama makam, bukan berobat sama Tuhan. Nah, ini yang kemudian kritik teman-teman Wahabi. Tetapi Mas Yani, ya, ini kan persoalannya saya kira ini persoalan bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat. Ya. Dan belum tentu teman-teman yang ziarah makam juga ya berbagai macam alasan lah. Ada yang ke sana untuk berdoa, ya tabarruk lah, mendoakan yang di makam misalkan ya. Kemudian mencoba mungkin komunikasi secara batiniah. Ini kan luas sekali nih. Dunia ini nggak bisa kemudian kita hanya lihat zahirnya saja begitu. Nah ini Mas Yani bahwa dua pendekatan ini saya lihat akan terus memicu konflik kalau memang ditabur di ruang publik, apalagi di media sosial kita sekarang. Ini kan pidato ceramah beliau ini kan 2020 ya. 2020. 2020 artinya sudah kadaluarsa lah kalau kita bicara ya. Ini kan sudah 2022. Kenapa kemudian tidak tahun itu orang menggugat, baru viral sekarang. Persis momentumnya ketika masyarakat Mamben memprotes pembangunan Masjid As-Sunnah di sana. Saya kira nanti coba kita bahas kenapa kemudian As-Sunnah ini harus mendirikan masjid. Oke, siap Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Seperti kata Pak Dokter, memang potensi konflik aliran keagamaan di Lombok Timur ini kan cukup tinggi. Dan sewaktu-waktu potensi ini bisa meledak ketika ada pemantiknya. Nah, kita tahu kan ketika kemarin viral video tersebut bisa kita bilang menjadi pemantik adanya penyerangan terhadap Ponpes As-Sunnah yang kita tahu bersama. Ponpes itu adalah markas besarnya Wahabi di Pulau Lombok. Nah, dari pandangan Abang selaku yang pernah riset terhadap konflik aliran keagamaan di Pulau Lombok ini, seperti apa Abang melihat aksi penyerangan tersebut begitu terhadap markas Sunnah? Apakah ini bagian daripada ekses atau seperti apa begitu Bang? Ataukah memang ini akumulasi dari kekesalan warga sekitar terhadap dakwah-dakwah atau konten-konten yang disampaikan oleh oknum Ustadz Wahabi begitu Bang? Ya, jadi begini Mas Yani. Wahabi ini kalau kita lihat ya mereka kan sebenarnya bisa kita katakan sebagai gerakan intelektual. Coba lihat ceramah-ceramah ustadznya selalu menggunakan dalil, menggunakan hadis, menggunakan ayat. Mereka tidak pernah lepas dari itu. Sehingga apapun yang kemudian tidak termasuk di dalam teks, ya tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam sunnah Rasul ini yang kemudian dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Nah, disinilah sebenarnya muara dari konflik semua aliran yang ada di dalam Sunni ini sendiri antara teman-teman yang puris dengan yang tradisional ya kayak NU. Kemudian NW, ya ini akan terjadi gesekan terus. Nah, Wahabi juga disebut sebagai ahlul hadis. Ahlul hadis, ya. Sekarang kan nama kelompok mereka As-Sunnah, Ahlus Sunnah. Jadi mereka benar-benar ingin mempraktikkan sunnah begitu. Nah, persoalannya Mas Yani, saya kira ini persoalan manhaj ya. Bagaimana kemudian mendekati, memahami teks itu sendiri. Tidak bisa kemudian teks itu juga kita paksakan dalam konteks yang sangat limit begitu dengan penafsiran kita. Seandainya ini misalkan ya, kalau kita mau jujur, bid'ah itu kan banyak sekali. Bank syariah belum ada di zaman Rasul, masa mau kita bid'ahkan juga? Betul. Ya kan? Kemudian Al-Quran juga bid'ah karena belum dibukukan saat itu. Belum dibukukan pada waktu itu. Termasuk hadis sendiri itu kan setelah setelah zaman Nabi, artinya Khulafaur Rasyidin baru dibukukan. Baru kemudian muncul pembukuan hadis itu. Nah ini kalau kita mau bid'ah ya bid'ah juga. Cuman memang mungkin penafsiran mereka tentang bid'ah ini sangat sempit ya. Bahwa bid'ah itu kalau misalkan itu terkait dengan ada unsur ritualnya ini yang kemudian mereka sangat tentang begitu. Karena mereka salah satu agendanya seperti yang saya katakan, mereka kan ini kelompok reformis. Kelompok muwahhidin, dikenal sebagai muwahhidin. Kelompok yang ingin menegakkan tauhid. Jadi tidak boleh tauhid kepada Tuhan itu dicampur begitu. Artinya ketika ada masuk unsur-unsur tradisi atau budaya keagamaan itu yang mereka tentang begitu Bang. Ketika ada unsur agama di dalamnya. Ketika ada unsur agama, misalkan kayak ziarah makam ini, saya yakin kenapa kemudian Wahabi menentang, ya karena dianggap ada unsur agamanya di sana. Misalkan meminta tabarruk wasilah kepada
yang ada di makam itu misalkan ya. Tapi menarik ini Mas Yani, kalau kita bandingkan ya, sebenarnya kan wasilah juga pernah dikritisi oleh Rasul pada waktu itu kan. Ketika orang Quraisy nggak mau dikritik, mereka menggunakan wasilah di Ka'bah, menggunakan patung ya. Jadi patung ini sebagai visual. Inilah yang kemudian menghubungkan dia dengan Tuhan begitu kan. Nah, kita juga sebenarnya melakukan hal yang sama tapi konteksnya dengan makam. Jadi ada orang suci yang dekat dengan Allah, ini pandangan kita kan. Yang dekat dengan Allah yang kira-kira bisa membantu kita begitu. Yang satu bertawasul kepada benda mati, patung tadi itu yang memang kemudian kenapa Rasul membasmi itu, lalu kemudian yang satu masih hidup, orang artinya pernah hidup lah begitu kan. Artinya saya kira ini Mas Yani persoalan bagaimana pendekatan lah melihat eksistensi dari tawasul ini. Kalau kita mau jujur ya Ka'bah juga kan makam Ibrahim di sana. Ya enggak? Malah disebut makam Ibrahim, dikenal dengan makam Ibrahim. Inna awwala apa katanya itu di dalam Al-Baqarah itu udi alinna sidalladzi bibak kata mubarakan kan. Jadi memang yang kita kunjungi kan makam Ibrahim kan di sana itu. Kenapa kemudian teman Wahabi mengharamkan di arah makam yang lain? Ya enggak? Artinya bahwa bagaimanapun agama ini tetap saya kira unsur wasilah itu tidak bisa kita buang. Tidak bisa dilepaskan. Kristen, kenapa kemudian ya mereka dengan vulgar mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan ini? Karena mereka berwasilah kepada Yesus kan. Ketika Yesus mengatakan kalau kamu ikut saya kamu selamat. Nah, sehingga dia bertawasul ke Yesus seolah Yesus menjadi Tuhan begitu kan. Nah, ini artinya bahwa paradigma keberagaman kita mengenai tawasul ini saya kira udahlah, ini kan soal keyakinan lah ya. Soal pendekatan orang, mungkin teman-teman kita yang di luar Wahabi itu menganggap ini sangat penting, membantu mereka begitu. Bisa juga kalau teman-teman Wahabi tidak menganggap itu penting ya nggak usah. Tapi persoalannya kan Mas Yani, ini kan menjadi titik ceramah mereka, menjadi titik agenda yang kemudian diceramahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat pasti tersinggung dengan narasi-narasi yang kemudian dibid'ahkan, disyirikkan. Ini kan tidak gampang kita mensyirikkan orang kan. Kita harus mengubah ini begitu, mengubah akidah orang. Nah, ini saya kira Mas Andi menjadi pelajaran penting buat teman-teman kita Salafi ke depan, supaya tidak terjadi lagi kekerasan seperti ini. Saya tertarik dengan komentarnya Gus Yakut. Gus Yakut Menteri Agama tadi, Menteri Agama mengatakan beliau berharap semua bisa saling menahan diri. Saya kira Lombok ini kan kita masih lah ada penegakan hukum. Sekarang kan beliau sudah diamankan, semestinya ya masyarakat udahlah, beliau sudah diamankan biar diproses secara hukum. Dan juga tentu ini menjadi pelajaran penting buat ustadz-ustadz Wahabi yang lain supaya berhati-hati ya. Kan masih banyak hal-hal lain yang didakwahkan. Bisa didakwahkan, tidak harus mengambil tema ini. Jadi kita belajar dari Muhammadiyah. Muhammadiyah kan di awal-awal juga sangat kuat kan, persoalan TBC-nya bid'ah juga ya. Lalu sekarang muncul Salafi, sempat juga muncul PKS. Nah, ini yang saya kira perlu evaluasi lah buat teman-teman Wahabi supaya mungkin mereka mereduksi ya diskursus tentang bid'ah ini. Karena emang sangat blur ya, kita bicara bid'ah ini tidak ada yang tidak bid'ah. Tetapi Mas Yani, perlu kita lihat kalau kita bicara kasus konflik agama ya. Kristen, Protestan, kenapa pernah berkonflik dengan Katolik? Katolik ini kan kita kenal sebagai yang tradisional lah alirannya. Protestan, pembaruan, reformis, pembaruan. Ini kan bertahun-tahun mereka perang di Irlandia itu. Nah, jangan sampai kemudian ini udah sesama Muslim, ya, kita perang dengan teman-teman kita hanya karena membela penafsiran masing-masing. Ini saya kira menjadi pelajaran penting. Tidak harus kemudian ini terulang kembali. Ya Bang, kalau kita lihat memang peristiwa ini kan tidak yang pertama. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya begitu. Nah, tetapi memang eskalasi yang sekarang ini jauh lebih besar karena memang mendapat perhatian cukup serius dari media begitu, baik media lokal terlebih juga media nasional, bahkan juga di sini kan ada aksi penyerangan yang sampai pembakaran kendaraan di Ponpes tersebut. Yang menjadi
pertanyaan kemudian yang menjadi persoalan kemudian dari kasus ini, apa yang harus dijadikan pelajaran oleh teman-teman Wahabi begitu sehingga peristiwa ini tidak terulang lagi kepada mereka. Artinya dalam menyampaikan konten-konten dakwah ini harus lebih mengedepankan rasa kesejukan, kedamaian dan kebersamaan ketimbang menebar mungkin ya kebencian atau membid'ahkan orang atau mengkafirkan orang yang justru itu adalah kita sesama muslim begitu, Bang. Ya. Ya, Mas Yani, saya kira agama sekarang menjadi ruang kontestasi. Iya. Ruang yang kemudian tempat marketing idea. Iya, Jadi semua orang menjual ideologinya, menjual penafsiran agamanya. Ya, termasuk Salafi inilah yang bagaimana kemudian mencoba mengubah perspektif masyarakat lokal. Tetapi pilihan posisi yang kemudian dipegang oleh Wahabi berseberangan dengan kultur masyarakat, sebenarnya berseberangan nggak apa-apa, tetapi ketika kemudian itu berusaha untuk dibenturkan, berusaha diubah, mengkampanyekan, menjelekkan, ini saya kira yang kemudian sangat berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Jadi kita harap bahwa kasus ini merupakan kasus yang terakhir. Teman-teman Salafi Wahabi bisa mengubah pendekatan mereka, mengubah narasi-narasi dakwahnya. Kan banyak sekali bahan-bahan yang lain gitu loh, yang katakanlah orang masih saja bicara tentang rukun wudhu, rukun sholat yang belum jelas ya. Mungkin banyak orang tua kita yang belum sempat ngaji. Ini kan saya kira lebih urgen gitu daripada kemudian selalu bicara tentang kesyirikan, ziarah makam. Ini kan sudah lama sekali isunya ini. Kenapa kemudian masih diangkat begitu? Jadi kasus Perang Padri ini menjadi hampir 30 tahun ya, sejak tahun 803 sampai 839 kalau tidak salah. Ini kan perang panjang antara kelompok adat dengan kelompok pembaharu di Sumatera. Artinya bahwa kenapa kemudian Wahabi tidak belajar dari sini begitu. Supaya lebih moderat lah, lebih toleran. Sebenarnya sih kalau kita masuk di komunitas mereka, saya kan pernah masuk di jamaah mereka, ikut pengajian, ikut tahasus. Ya orangnya baik-baik saja begitu. Ya, mereka ramah, ya, ketemu ngobrol, nggak ada sih yang katakanlah orang curiga dia radikal atau tidak, nggak ada ya. Walaupun di sana ada segregasi yang sangat kuat, perempuan misalkan punya tempat khusus menggunakan cadar, yang laki-laki punya tempat khusus juga dan nggak boleh ketemu. Artinya kalau bukan muhrim begitu kan, boleh ketemu tapi nggak boleh ngomong. Nah artinya bahwa kalau kita sebenarnya ketemu mereka orang baik-baik aja. Saya pernah sekali ketemu Ustadz Mizan, 2 kalian lah ikut tahasusnya Ustadz Mizan ini. Dan sempat bertanya lah kepada beliau. Saya masih cukup tertarik dengan pernyataan Abang pada podcast kita sebelumnya yang mengatakan bahwa dari hasil riset Abang, kalau melihat kelompok Wahabi yang berkembang di Lombok khususnya yang berpusat di Baginyake, Aimol, Lombok Timur, cenderung mereka adalah kelompok Wahabi yang moderat gitu, yang moderat dan pasif terhadap politik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian dengan kondisi ini tentu memang tidak bisa kita mungkiri, mungkin sangat mungkin ada memang di dalam kelompok itu sendiri mungkin bisa kita bilang sempalan-sempalannya atau faksi-faksinya memang yang masih berpandangan agak intoleran begitu, sehingga cenderung dakwah-dakwah mereka ini mencela, menghina, mencaci maki. Seperti apa Abang melihatnya begitu dalam faksi kelompok itu sendiri begitu yang di Wahabi? Ya Mas Yani, Wahabi ini kan muncul di tahun 90-an ya, dibawa oleh mantunya Ustadz Mizan, Tuan Guru Husni. Jadi sebenarnya kan Tuan Guru Husni, Tuan Guru Manar, Tuan Guru Lutfi ini sebenarnya ini orang tuanya NU dulu. Iya, satu saudara. 3 saudara selalu dakwah bersama. Lalu kemudian Tuan Guru Husni dan Tuan Guru Manar memutuskan mengambil angle agama yang reformis begitu. Jadi mereka ingin verifikasi lah. Tapi saya kira menarik juga ini kemudian keluar dari tradisi yang ada dan mereka punya jamaah, punya konstituen lah, dan ini yang kemudian terus berdakwah menggayat masyarakat. Artinya bahwa dakwah mereka diterima sebenarnya begitu di masyarakat kita menerima. Persoalan bagaimana kemudian masyarakat kita ini cara menerimanya ini yang tentu saya kira banyak hal yang perlu dinegosiasikan. Bayangkan mereka harus melepas baju adatnya, baju tradisinya, lalu berhijrah dengan dunia yang baru. Ya bagi mereka kalau saya wawancara ya mereka mengatakan mereka lebih
ringan begitu Iya, kan, iya. ketika masuk di Salafi Wahabi Iya, begitu, iya. tidak terkait dengan tradisi, Iya, iya. tidak capek mengurus adat, ya Iya. udah beribadah aja Iya, begitu. Ini salah satu hasil wawancara saya dengan teman-teman Salafi Wahabi begitu Mas Ani. Nah ini kan dakwah ini terus berlanjut, mereka cukup istiqomah lah. Mungkin kalau kita bandingkan dengan jemaah tabligh ya mungkin sama lah ya. Jadi mereka terus berdakwah mendekati masyarakat supaya ikut ke gerbong mereka yang mereka Iya. anggap sebagai agama yang benar, gitu kan, menurut mereka. Iya, iya. Nah, adanya faksi-faksi saya kira ini kan banyak juga perpecahan di Salafi ini. Iya, iya. Antara Jamaluddin, ya kelompok Tuan Guru Manar dengan As-Sunnah kan udah pecah dulu. Iya, Ya, iya. sampai sekarang mereka pecah. Artinya di Jogja kalau kita lihat ya kasusnya Abu Nida dengan Panglima Laskar Jihad ya. Iya, iya. Saya lupa nama beliau. Anu Ja'far Umar Thalib. Ja'far Talib ya. Ini kan sama-sama Salafi, sama-sama Wahabi, tetapi mengambil jalan yang beda. Ya, artinya bahwa di internal Wahabi Salafi sendiri juga muncul konflik. Saya kira wajar lah ya, konflik di mana-mana. Di Jemaah Tabligh juga muncul konflik, di Nahdlatul Wathon konflik, di NU juga pasti banyak friksi-friksi ya, faksi-faksi di antara kiai-kiai yang ada. Cuman Mas Yani ada memang kelompok-kelompok yang terutama yang muda-muda ini yang sangat keras menentang begitu. Mereka tahu bahwa oke lah itu dianggap benar, tetapi tidak kemudian diumbar secara brutal ya, secara liar di ruang publik. Ini yang kemudian menyebabkan banyak orang tersinggung. Sekarang kan banyak sekali tuntutan dan demo berjilid-jilid ini. Udah demo kemarin, Majelis Adat Sasak juga ikut demo. Kemudian ini keluarganya Ali Batu mau demo juga. Kemudian teman-teman dari Skarbela, ini kan seluruh Lombok yang kemudian menentang beliau. Artinya mungkin perlu juga Mas Yani ya, ini kan ujian kita bersama lah. Lombok ini kita kan ingin membangun kondisivitas ya, supaya kondusif semua. Apalagi kita ada MotoGP di bulan Maret kan, jangan sampai kemudian nama Lombok tercoreng hanya karena persoalan persoalan ideologi agama ini begitu. Saya kira ini persoalan yang berat ya. Cuman catatan kita juga sama teman-teman Salafi Wahabi ini. Gesekan di bawah memang ini susah untuk diredam. Ketika mereka punya prinsip yang berbeda, ya baik dalam konteks fikih, kemudian persoalan ibadah. Ya ini kenapa kemudian Wahabi itu membuat masjid sendiri-sendiri. Tapi saya kira udah benar itu, daripada ini kan banyak kasus ini kita temukan. Ketika mereka bareng, satu pinginnya sholat Jumat sekali azan, satu yang dua kali azan. Masa di Karleko itu sebelum Jumatan orang berkelahi? Pernah ini dulu kan, itu. Iya kan kasusnya itu. Gara-gara mereka sholat dalam satu masjid. Sebenarnya teman-teman Wahabi saya kira walaupun ya masjid mereka sih welcome aja kalau orang sholat di sana. Saya beberapa kali sholat di masjid Wahabi. Walaupun kadang-kadang tidak semua masyarakat ikut ke sana. Jadi mereka membuat masjid sendiri, dapat funding dari luar, membangun masjid. Dan mereka nyaman di sana. Tapi saya kira itu mungkin solusi yang pas menurut saya Mas. Daripada kemudian berkelahi dalam satu masjid. Ya beberapa kasus lah begitu. Nah ini mungkin menjadi pelajaran penting lah buat teman-teman kita. Selama ini memang kan asumsi yang terbangun begitu, frame yang muncul bahwa ini kan cenderung teman-teman Wahabi ini kan keras gitu, keras membid'ahkan, mengkafirkan. Nah, tetapi artinya tanda kutip lah begitu. Mereka ya mungkin dakwah konten-kontennya agak kasar, agak jelek lah. Tetapi mungkin kalau kita telisik lebih dalam, lebih jauh begitu Bang, terkait dengan sepak terjang mereka, kiprah mereka, saya pun melihat sendiri kontribusi dari teman-teman Wahabi ini kan cukup besar juga bagi masyarakat kita di Lombok. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren, sekolah, dan juga mereka juga memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat kita di bawah. Ini kan saya lihat kontribusi yang tidak kecil. Nah, kalau dari riset Abang selama bertahun-tahun terhadap jamaah Wahabi yang ada di Bagianyaki ini, sejauh mana sih peran mereka begitu?
kalau saya lihat dalam pandangan saya Wahabi ini cukup banyak memberikan peran loh Bang. Ya, jadi Iya. kita tidak bisa memungkiri. Iya, iya. Walaupun misalkan ada prinsip-prinsip yang sangat Iya, iya. tajam dengan Iya, tradisi kita Mm-mm. di Lombok misalkan, tetapi kontribusi teman-teman Salafi Wahabi ini kan luar biasa, terutama Iya, iya. dalam pendidikan Mas. Kalau kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan mereka yang menjadi favorit. Iya, iya. Termasuk misalkan cabangnya yang ada di Mataram di Abu Hurairah. Abu Hurairah ya. Belum lagi di Lombok Barat, Lombok Timur banyak sekali cabang-cabang mereka. Dan mereka sangat sederhana sebenarnya, tidak begitu megah bangunan-bangunannya. Misalkan kayak di Desa Bantek itu, Iya, iya. itu hanya sekolah tahfiz, ya banyak anak-anak belajar hafal Al-Quran di sana. Ya udah, sangat tradisional kalau menurut saya. Artinya tradisional dalam artian sangat konvensional cara belajarnya begitu. Nah ini kontribusi-kontribusi pendidikan yang saya lihat ini Mas Yani, saya kira perlu kita apresiasi lah. Jangan sampai kemudian kebencian kita juga melebihi mereka begitu kan. Artinya menutup pandangan kita terhadap kebaikan yang mereka lakukan gitu. Iya Mas Yani, artinya bahwa mereka kan mengajarkan agama. Iya, iya. Orang banyak mengenal Islam ya dari dakwah mereka juga. Sama kayak Ahmadiyah kasusnya. Kenapa kemudian wali kota London itu Muslim? Iya, iya. Dia mengenal Islam dari Ahmadiyah, gitu loh. Cuman kalau kita kan kita yang menyesatkan Ahmadiyah kan, Ahmadiyah kita anggap sesat. Nah artinya bahwa saya kira perlu juga kita bijak di sini. Banyak kontribusi positif mereka, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Saya kira Wahabi ini sangat care dengan jamaah mereka, sangat peduli membantu kelompok-kelompok mereka untuk dalam konteks ekonomi. Peningkatan ekonominya peningkatan gitu. ekonomi. Kemudian mereka juga banyak usaha-usaha travel. Saya kira ini kan untuk kemajuan beragama begitu. Nah, jangan sampai kemudian kena kebencian kita kepada kasus yang satu ini, kasus Ustadz Mizan, lalu kemudian kita menafikan kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya kita berharap bahwa masyarakat kita juga bisa menahan diri, bisa kemudian melihat sisi lain dari Wahabi ini. Mereka tidak seganas yang mereka yang kita perkirakan begitu ya. Iya, artinya seringkali saya ngomongin begini. Walaupun mulut mereka sangat kencang, sangat agresif di dalam menyerang praktik-praktik lokal, tapi kalau kita ketemu, mereka baik juga orangnya. Artinya tidak beda mungkin ya orangnya dengan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris. Kalau kelompok teroris ini kan ngomongnya nggak banyak tapi ngebom gitu. Ini lebih berbahaya kan. Nah artinya bahwa mungkin resistensi kita juga dengan teman-teman Salafi Wahabi ini jangan kemudian terlalu melampaui begitu. Kita lihat juga peran mereka dalam pendidikan kan. Mereka banyak berkecimpung di sekolah Islam terpadu yang menjadi favorit sekarang. Di Abu Hurairah kan banyak sekali ada pejabat sekolah di sana. Betul. Iya enggak? Iya, artinya kan bahwa masyarakat kita percaya pendidikan dari teman-teman Salafi Wahabi ini cukup maju. Agamanya cukup maju, cukup bagus. Iya, Ya terlepaslah dari bid'ah musyrik ini kan. Siap. Tetapi untuk basic akidah saya kira mungkin bagus lah ya. Iya. Siap. Ya, pemirsa, sekian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak mengambil kesimpulan apapun. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan tema dan isu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.